Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridatus Solihah. Saya dari SMA YPM 3 Sumampito. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai ketenaga kerjaan. Ya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu arti dari tenaga kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Kemudian yang kedua, pengertian mengenai angkatan kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu usia 15 tahun sampai 64 tahun yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan sedang menganggur. Kemudian yang selanjutnya, pengertian mengenai kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan atau lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Kemudian pengertian dari pekerjaan adalah setiap orang yang menghasilkan barang atau jasa yang mempunyai nilai ekonomis, baik yang menerima gaji atau bekerja sendiri yang terlibat dalam kegiatan manual, atau sebagai tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Kemudian pengertian dari pengangguran, yaitu seseorang yang sedang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau tidak memiliki pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, kemudian sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai pekerjaan. Nah, itu termasuk dalam kategori pengangguran, ya. Kemudian di sini ada variabel demografi, ya. Di situ kelahiran dan kematian. Nah, di sini bahwa variabel penting kelahiran ini menyebabkan pertambahan jumlah penduduk dan akan memperbesar jumlah penduduk dalam usia kerja, yaitu usia 15 tahun sampai 64 tahun. Kemudian kematian ini bisa menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk dan akan mengurangi jumlah penduduk usia. Kemudian untuk migrasi, di sini hanya sedikit memberikan dampak terhadap jumlah penduduk usia kerja, namun cukup berpengaruh terhadap komposisi penduduk usia kerja di provinsi dan kabupaten, ya. Pengertian tenaga kerja sini adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, ini dijelaskan lagi, ya. Pada dasarnya tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, ya, sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu tenaga kerja terdidik. Apa artinya? Yaitu tenaga kerja yang pernah memperoleh pendidikan formal dalam bidang tertentu, tetapi mereka belum pernah dilatih dalam bidang tersebut.
Misalnya di sini ada contoh, yaitu seorang dokter, sarjana ekonomi, insinyur, dan guru, bahwa orang-orang ini melakukan pekerjaannya itu melalui pendidikan terlebih dahulu ya, karena untuk menjadi seorang dokter maka harus menempuh pendidikan di kedokteran ya, seperti itu. Nah, inilah profesi-profesi atau pekerjaan-pekerjaan yang termasuk tenaga kerja terdidik ya. Kemudian yang kedua yaitu tenaga kerja terlatih. Apa artinya? Yaitu tenaga kerja yang telah bekerja dan pernah mengikuti latihan sesuai dengan bidangnya. Misalnya, seorang yang telah menamatkan studinya dalam bidang akuntansi, maka mereka dapat digolongkan sebagai tenaga kerja terlatih. Lah, tenaga kerja terlatih ini dapat disamakan dengan tenaga kerja yang sudah berpengalaman, misalnya seorang sopir, kemudian tenaga administrasi, montir, dan pelukis. Nah, ini jadi seorang sopir di sini akan bekerja sebagai sopir ini harus sudah terlatih terlebih dahulu, makanya bisa sebagai contoh tenaga kerja terlatih ya. Kemudian yang ketiga ada tenaga kerja tidak terlatih. Apa artinya? Yaitu tenaga kerja di luar tenaga kerja terdidik dan juga tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja tidak terlatih ini merupakan bagian terbesar dari seluruh tenaga kerja yang ada. Contoh, buruh bangunan, sopir becak, dan pembantu. Di sini seorang buruh bangunan tidak butuh terdidik dulu maupun terlatih dalam pekerjaannya, karena dia langsung bisa bekerja tanpa menempuh pendidikan maupun pelatihan ya. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang mulai usia 15 tahun sampai 64 tahun yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Jadi semua usia yang mulai dari 15 tahun sampai 64 tahun termasuk angkatan kerja ya, baik itu yang sudah bekerja maupun yang tidak bekerja ataupun sedang menganggur, tapi mereka itu semua sudah dikategorikan sebagai angkatan kerja. Menurut International Labour Organization, penduduk dikelompokkan ke dalam dua golongan sebagai berikut. Yang pertama, golongan produktif merupakan penduduk usia produktif antara 15 sampai 64 tahun. Golongan produktif terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja ya. Yang kedua ada golongan non produktif, merupakan penduduk tidak produktif yaitu di bawah usia kerja, yaitu usia 0 sampai 14 tahun atau di atas usia 64 tahun. Jadi usia-usia ini sudah dikategorikan sebagai golongan non produktif ya. Kemudian bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja di sini adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja atau mencari pekerjaan, atau mereka adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat atau tidak berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif, yaitu memproduksi barang dan jasa. Kelompok bukan angkatan kerja di sini yaitu misalnya yang sedang sekolah ya,
itu. Kemudian ibu rumah tangga, ini juga termasuk bukan angkatan kerja. Kemudian yang ketiga, penerima pendapatan misalnya sudah pensiun, nah itu ya, ini termasuk kelompok bukan angkatan kerja. Yang selanjutnya ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Kesempatan kerja di sini dapat dibedakan menjadi dua golongan sebagai berikut. Yang pertama, kesempatan kerja permanen, yaitu apa? Kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai mereka pensiun atau tidak mampu lagi untuk bekerja. Misalnya, orang yang bekerja pada instansi pemerintah atau swasta yang memiliki jaminan sosial hingga hari tua dan tidak bekerja di tempat lain. Ini termasuk kesempatan kerja permanen. Yang kedua, kesempatan kerja temporer, yaitu kesempatan kerja yang memungkinkan seseorang bekerja dalam waktu yang relatif singkat, kemudian menganggur untuk menunggu kesempatan kerja baru. Nah, di sini misalnya orang yang bekerja sebagai pegawai lepas pada perusahaan swasta, di mana pekerjaan mereka tergantung pada pesanan. Jadi ini adalah contoh dari kesempatan kerja temporer. Kemudian ada beberapa masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Nah, di sini diantaranya yang pertama yaitu kualitas tenaga kerja yang rendah. Jadi di sini ini termasuk salah satu masalah ketenaga kerjaan ya. Kemudian yang kedua, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Kemudian yang ketiga, pemutusan hubungan kerja. Kemudian yang keempat, meningkatnya jumlah angkatan kerja. Jadi di sini ketika terlalu banyak jumlah angkatan kerja, ini juga termasuk masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Oke, yang selanjutnya, apa upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja? Nah, di sini salah satunya yang pertama, program pendidikan. Jadi peningkatan kualitas tenaga kerja melalui jalur pendidikan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu melalui pendidikan formal. Pemerintah menggalakkan program pendidikan dasar 9 tahun, tapi untuk sekarang sudah 12 tahun ya. Memperbaiki kurikulum, membangun gedung-gedung sekolah, dan meningkatkan pemerataan pendidikan di seluruh tanah air. Kemudian yang kedua ada pendidikan non formal. Jadi pendidikan di selain formal maka ada pendidikan non formal. Pendidikan non formal di sini berfungsi sebagai pengganti, kemudian penambah dan pelengkap pendidikan formal bagi peserta didik. Karena berbagai hal tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada suatu pendidikan formal, atau peserta didik memilih jalur pendidikan non formal untuk memenuhi kebutuhan belajarnya. Kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan mutu tenaga kerja dapat melalui pendidikan formal. Misalnya, ya, yang pertama ada latihan kerja. Latihan kerja ini merupakan proses pengembangan keahlian dan keterampilan kerja yang harus dikaitkan dengan pekerjaan dan persyaratan kerja. Kemudian yang kedua ada pemagangan.
Pemagangan adalah latihan kerja langsung di tempat kerja. Jalur pemagangan ini bertujuan untuk memantapkan profesionalisme yang dibentuk melalui latihan kerja. Ya, kemudian yang selanjutnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, ini juga termasuk upaya ya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Di sini peningkatan kualitas sumber daya manusia ditunjukkan untuk menciptakan agar manusia di Indonesia yang sehat dan produktif. Hal ini dilakukan dengan peningkatan layanan kesehatan, perbaikan lingkungan hidup, peningkatan gizi, dan jaminan sosial yang memadai. Ini adalah termasuk upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga ada pengembangan karyawan. Karyawan ini merupakan faktor produksi yang sangat penting. Ya, jadi karyawan ini adalah salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam kegiatan produksi perusahaan. Oleh karena itu, kemampuannya harus terus ditingkatkan agar mencapai produktivitas tinggi. Caranya bagaimana? Yaitu dapat dilakukan dengan pelatihan, seminar, dan peningkatan peran Departemen Sumber Daya Manusia dalam perusahaan. Kemudian yang keempat, ada peningkatan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Semua ini dilakukan upaya ini dilakukan melalui penyediaan alat perlengkapan keamanan kerja yang memadai seperti helm perlindungan, masker, dan asuransi kesehatan bagi karyawan. Nah, ini termasuk peningkatan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian sistem upah. Sistem upah yang berlaku di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama di sini upah menurut hasil adalah cara pembayaran upah berdasarkan jumlah hasil produksi yang dilakukan oleh pekerja dalam waktu tertentu. Sistem ini memiliki kelebihan pekerja akan termotivasi untuk bekerja dengan giat untuk memperoleh upah yang banyak. Sedangkan kelemahan dari sistem ini adalah hasil pekerjaannya kurang baik dan kurang memperhatikan keselamatan kerja, keselamatan serta kesehatan kerja para pekerja. Nah, di sini upaya menurut hasilnya ini ada kelebihan maupun kekurangannya ya, atau kelemahannya. Jadi untuk kelebihannya itu pekerjanya lebih termotivasi ya kan untuk bekerja lebih giat. Tapi untuk kelemahannya di sini hasilnya itu kurang bagus ya kan, dan kurang memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja ya. Kemudian yang kedua ada upah menurut waktu. Adalah upah yang jumlahnya dihitung berdasarkan waktu lamanya bekerja. Perhitungan upah waktu bisa dilakukan berdasarkan satuan jam, hari, atau bulan. Jadi misalnya 1 bulan sekali itu berapa, ataukah per jamnya itu berapa. Nah, itu termasuk upah menurut waktu. Kemudian yang ketiga, upah borongan adalah sistem pembayaran upah yang dilakukan dengan kesepakatan di awal atau pemberi pekerja dan pekerja. Upah borongan ini sering digunakan untuk pekerja yang sudah dihitung dengan upah satuan seperti pembangunan sarana dan prasarana. Contoh misalnya pembangunan
gedung. Nah, di sini biasanya menggunakan sistem upah dorongan. Yang keempat, ada upah dengan sistem mitra usaha. Pada sistem ini, pekerjaan memperoleh upah dan tambahan upah berupa saham. Kemudian yang kelima, ada upah dengan sistem bonus, yang artinya upah tambahan yang diterima pekerja selain upah tetap. Upah ini bertujuan untuk memotivasi pekerja agar bekerja lebih baik dengan harapan perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Jadi, seorang pekerja kalau ingin mendapatkan bonus, nah intinya kan apa yang dikerjakan itu maksimal dan bisa menguntungkan perusahaan. Nah, ini diupayakan oleh perusahaan untuk memberikan bonus seperti itu. Kemudian pengangguran. Menurut Sakemas atau Survei Keadaan Angkatan Kerja Nasional, pengangguran didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, mereka yang sedang mencari pekerjaan dan saat itu tidak bekerja. Ini termasuk pengangguran ya. Kemudian yang kedua, mereka yang mempersiapkan usaha. Jadi masih mempersiapkan usaha tapi belum bekerja. Ini juga termasuk pengangguran. Yang ketiga, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Ini termasuk juga pengangguran ya. Yang keempat, mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai pekerjaan. Ini juga termasuk kategori sebagai pengangguran. Yang selanjutnya, ada beberapa karakteristik pengangguran. Yang pertama, penganggur berpendidikan sekolah menengah. Ini. Kemudian yang kedua, penganggur umumnya di kota meskipun tren menurun. Penganggur usia muda meningkat, mayoritas berusia muda. Ini 15 sampai 24 tahun. Kemudian penganggur sebagian besar perempuan. Nah, ini yaitu termasuk karakteristik pengangguran. Di sini ada beberapa jenis pengangguran. Pengangguran di sini ada yang berdasarkan jumlah jam kerja dan ada juga yang berdasarkan penyebabnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan. Pengangguran berdasarkan jumlah jam kerja itu ada 3. Yang pertama, pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang tidak bekerja dan tidak memiliki pekerjaan. Ini termasuk pengangguran terbuka. Yang kedua, setengah pengangguran, yaitu apa? Tenaga kerja yang pekerjaannya tidak optimum dilihat dari jam kerja. Dengan kata lain, jam kerja dalam 1 minggu kurang dari 35 jam. Ini termasuk kategori setengah pengangguran. Yang ketiga, pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang bekerja tidak optimum karena kelebihan tenaga kerja. Umpamanya, seorang petani yang menggarap sawah sebenarnya cukup hanya dikerjakan oleh 1 orang. Namun karena anaknya tidak punya pekerjaan, ia ikut menggarap tanah tersebut. Anak petani tersebut termasuk penganggur terselubung, termasuk pengangguran terselubung ya. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada pengangguran berdasarkan penyebabnya ya. Yang pertama ada pengangguran struktural, adalah pengangguran yang disebabkan adanya perubahan dalam struktur perekonomian, misalnya dari agraris menjadi industri.
Maka di sini otomatis kondisi tersebut akan mengakibatkan tenaga kerja yang memiliki keahlian di sektor pertanian tidak terserap di sektor industri, sehingga mereka akan menganggur. Kemudian yang kedua ada pengangguran friksional. Adalah pengangguran yang disebabkan pergeseran yang tiba-tiba pada penawaran dan permintaan tenaga kerja, sehingga sulit mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja. Kemudian yang ketiga ada pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh perubahan musim. Contoh, buruh habis masa panen ia akan menganggur. Jadi misalnya seorang petani di situ ketika sudah panen, maka sudah tidak ada pekerjaan lagi dalam waktu itu, maka menganggur ya. Jadi di situ buruh tersebut termasuk pengangguran musiman. Kemudian yang keempat ada pengangguran voluntari. Pengangguran jenis ini terjadi karena adanya orang yang sebenarnya masih dapat bekerja, tetapi dengan sukarela ia tidak bekerja atau minta berhenti bekerja. Contohnya, seorang pegawai sebuah perusahaan berhenti bekerja karena punya uang yang banyak, misalnya seperti itu. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan ia memperoleh dari penghasilan uang yang didepositukan atau dengan menyewakan rumah. Jadi dia sudah secara sukarela ingin tidak bekerja ya. Kemudian yang kelima ada pengangguran teknologi. Artinya yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya mekanisasi atau penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Jadi misalnya suatu perusahaan tersebut yang awalnya memakai tenaga kerja manusia akhirnya diganti dengan tenaga mesin, jadi otomatis banyak karyawan yang di PHK misalnya seperti itu. Jadi akan mengalami pengangguran ya, termasuk pengangguran teknologi. Kemudian yang keenam ada pengangguran deflasioner. Pengangguran ini disebabkan oleh pencari kerja lebih banyak dibandingkan dengan kesempatan kerja yang tersedia. Jadi pengangguran tersebut kesempatan kerjanya hanya sedikit, kemudian sedangkan pencari kerjanya itu lebih besar. Jadi tidak sebanding ya antara kesempatan kerja yang tersedia. Kemudian ada beberapa sebab terjadinya pengangguran. Yang pertama yaitu jumlah penduduk yang relatif banyak. Kemudian yang kedua, pendidikan dan keterampilan yang rendah. Jadi ini ada beberapa sebab ya mengenai pengangguran. Kemudian yang ketiga, angkatan kerja yang tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia kerja. Jadi biasanya perusahaan atau instansi di situ ketika membuka lowongan pekerjaan biasanya memberikan syarat ya mengenai pendidikan apa minimalnya ya, misalnya SMA ataukah S1 dan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya teknologi yang semakin modern. Kemudian yang kelima ada pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan. Kemudian yang keenam yaitu penerapan rasionalisasi ya.
Dan yang ketujuh adanya lapangan kerja yang dipengaruhi musim. Itu adalah sebab-sebab dari munculnya pengangguran. Kemudian di sini pengangguran ini mempunyai beberapa dampak juga, ya kan? Kemudian yang pertama di sini ada dampaknya, yaitu menunda perkembangan ekonomi masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu menurunnya pendapatan nasional. Jadi adanya pengangguran maka dampaknya akan menurunkan pendapatan nasional. Yang ketiga yaitu kemampuan ekspor juga menurun. Kemudian yang keempat, meningkatnya inflasi sebagai akibat mengatasi pengangguran. Kemudian yang kelima yaitu meningkatnya pembayaran transfer dan pemerintah. Yang keenam, menimbulkan masalah sosial dan politik akibat imigrasi dan urbanisasi. Kemudian yang ketujuh, akan menimbulkan kerawanan dan ketegangan sosial, misalnya terjadinya kejahatan, demonstrasi, dan kerusuhan. Biasanya ini penyebabnya yaitu orang-orang yang sedang menganggur, ya kan? Kemudian bagaimana cara mengatasi pengangguran ini? Nah, di sini cara mengatasinya, yang pertama, cara mengatasi pengangguran friksional dan sukarela. Di sini yang pertama yaitu proyek padat karya. Yang kedua, menarik investor baru. Kemudian pengembangan transmigrasi. Ini keempat, memberikan bantuan pinjaman lunak untuk UKM, ya, supaya tidak menganggur, ya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara mengatasi pengangguran konjungtural. Nah, di sini yang pertama yaitu bisa dilakukan dengan cara meningkatkan daya beli masyarakat sehingga pasar menjadi ramai dan akan menambah jumlah permintaan. Yang kedua, mengatur bunga bank agar tidak terlalu tinggi sehingga investor lebih suka menginvestasikan uangnya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara mengatasi pengangguran struktural? Di sini ada beberapa cara yang dilakukan untuk bisa mengatasi pengangguran struktural. Yang pertama yaitu menyediakan lapangan kerja baru. Yang kedua, pelatihan tenaga kerja, misalnya di PLK atau seperti itu. Yang ketiga yaitu menarik investor. Ya, jadi 3 cara tersebut bisa dilakukan untuk mengatasi pengangguran struktural. Yang selanjutnya yaitu cara mengatasi pengangguran musiman. Di sini ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi pengangguran musiman. Yang pertama yaitu pelatihan keterampilan lainnya. Jadi ketika sudah mengalami nganggur dari kegiatan yang sudah dilakukan ketika sudah selesai masa panen, nah disitu bisa melakukan pelatihan keterampilan lainnya. Yang kedua, menginformasikan lowongan pekerjaan yang ada di sektor lain, jadi bisa bekerja dalam sektor yang lain. Kemudian yang selanjutnya ada cara mengatasi pengangguran deflasioner. Yang pertama yaitu pelatihan tenaga kerja. Yang kedua, menarik investor baru. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada cara mengatasi pengangguran teknologi. Yang pertama ada pelatihan keterampilan lainnya.
Kemudian yang kedua yaitu memberikan informasi lowongan pekerjaan yang ada di sektor lain. Jadi ini ada beberapa cara untuk mengatasi pengangguran teknologi. Kemudian ada cara untuk mengatasi pengangguran teknologi di sini juga, yaitu mempersiapkan masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi, yaitu dengan cara memasukkan materi kurikulum pelatihan teknologi pada pelajaran di sekolah. Yang kedua yaitu pengenalan teknologi yang ada, yaitu sejak usia dini. Kemudian pelatihan tenaga pendidik untuk menguasai teknologi baru yang harus disampaikan kepada siswa. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan bisa disimak untuk materi-materi yang selanjutnya di video-video yang akan saya tampilkan selanjutnya. Terima kasih.